terus-menerus sama hingga diberi beban 100. Begitu juga tegangan sekunder pada beban 20, tegangan sekunder 4,9 sampai beban 100, yaitu 49,9. Jadi untuk yang diagram selanjutnya, yaitu diagram chart perbandingan daya primer dan daya sekunder dengan ketepatan tegangan primer sebesar 100 volt dan tegangan beban yang bervariasi. Di sini kita lihat pada beban 20 daya primer 188, pada beban 40 daya primer 125, pada beban 60 daya primer 105, dan daya sekunder 41. Pada beban 80 daya primer 94, daya sekunder 31. Pada beban 100 yaitu daya primer 88 dan daya sekunder 24. Bisa ditarik kesimpulan bahwasanya pada percobaan step down antara sisi primer dan sisi sekunder, maka tegangan yang dihasilkan pada sisi sekunder akan lebih besar daripada sisi primer. Ketika tegangan primer semakin besar dan beban juga besar, arus dan daya yang dihasilkan lebih besar. Jadi besarnya arus primer dan arus sekunder ini dipengaruhi oleh tegangan dan beban yang digunakan. Berikut adalah hasil simulasi pada beban 20 dengan ketentuan tegangan primer yaitu 100 volt. Lanjut, ini adalah beban 40 dan ini adalah beban 60. Ini adalah beban 80 dan ini adalah beban 100. Lanjut, dalam diagram chart perbandingan arus primer dan arus sekunder dengan ketentuan beban sebesar 50 ohm dan tegangan primer yang bervariasi. Pada nilai VP 100, diagram primer 1,1, arus sekunder 0,99. Lalu pada 120 arus primer 1,3, arus sekunder 1,19. Lalu 140 arus primer 1,5, arus sekunder 1,39. Untuk yang 160 arus primer 1,8, arus sekunder 1,59. Untuk yang 180 arus primer 2 dan arus sekunder 1,79. Lalu untuk yang 200 arus primer 2,2 dan arus sekunder 1,99. Lalu dalam beban 50 ohm pada VP 100, tegangan primer 100, tegangan sekunder 49,9. Pada VP 120, tegangan primer 120, tegangan sekunder 59,9. Pada VV 140, tegangan primer 140, tegangan sekunder 69,9.
Pada VP 160, tegangan primer 160, tegangan sekunder 79,9. Pada VP 180, tegangan primer 180 dan tegangan sekunder 59,9. Lalu untuk yang terakhir pada VP 200, tegangan primer 200 dan tegangan sekunder 99,9. Berikut adalah diagram chart dalam perbandingan daya primer dan daya sekunder dengan ketentuan 50 ohm dan tegangan primer yang bervariasi. Kita lihat pada VP 100, di mana daya sekunder 49, daya primer 113. Lalu 120 VP 120, daya sekunder 79, daya primer 163. Pada VP 140, daya sekunder 9,98, daya primer 222. Lanjut untuk VP 160, daya sekunder 127 dan daya primer 290. Pada VP 180, daya sekunder 162, daya primer 367. Pada VP 200, daya sekunder 199 dan daya primer 453. Berdasarkan percobaan di atas, bisa kita tarik kesimpulan ketika tegangan primer yang diberikan besar dan beban konstan 50 ohm, arus dan daya yang dihasilkan juga akan lebih besar. Jadi besarnya arus serta daya primer dan daya sekunder ini dipengaruhi oleh tegangan dan beban yang digunakan. Berikut adalah hasil simulasi dari percobaan di atas, di mana ini adalah beban 50 ohm serta dengan ketentuan tegangan primer sebesar 100 volt. Ini beban 50 dengan tegangan primer 120. Ini beban 50 dalam tegangan primer 140. Ini adalah beban 50 ohm dengan tegangan primer 160. Ini adalah beban 50 ohm pada tegangan primer sebesar 80. Dan ini adalah beban 50 ohm pada tegangan primer 200 volt. Lanjut untuk yang bab kedua, percobaan kedua, yaitu generator DC penguat terpisah berbeban. Pada praktek di bab 2 ini bertujuan memahami cara kerja generator DC penguat bebas, menggambar rangkaian ekuivalen dari generator DC penguat terpisah, mengerti karakteristik generator DC penguat terpisah dalam kondisi berbeban. Berikut adalah tabel hasil simulasi dengan nilai resistansi medan RF yaitu 50 ohm dengan sumber V yang bervariasi, ada 72, 59, 48, 36, dan 24. Berikut adalah diagram chart dengan tahanan medan 50 ohm
dalam dan tegangan sumber yang bervariasi yang telah saya sebutkan tadi, yaitu ada 72, 59, 48, 36, dan 24. Kita lihat di sini arus medan 50 ohm pada sumber tegangan 40. Pada sumber tegangan 40 arus medan 0,8. Pada arus 60 maksud saya tegangan sumber 60 arus medannya 0,8. Tegangan arus 80 arus medan 0,8. Tegangan sumber 100 arus medan 0,8. Tegangan sumber 120 0,8. Lalu diagram chart kedua, perbandingan kecepatan atau bisa disimpulkan RPM dan tegangan sumber dalam simbol V dengan ketentuan resistansi medan yaitu 50 ohm dan tegangan sumber V yang bervariasi. Pada tegangan sumber 40 kecepatan 500, pada sumber tegangan 60 kecepatan naik menjadi 751. Lalu untuk arus tegangan 80 kecepatan RPM naik menjadi 1001. Lalu 100 sumber tegangan sumber 100 kecepatan naik hingga 1252, dan tegangan arus 120 tegangan sumber 120 naik ke 1502. Berikut adalah diagram chart tegangan generator. Diagram chart tegangan generator di mana tegangan sumber 40 24. Dengan sumber 40 tegangan generator 24. Tegangan sumber 60 tegangan generator 36. Tegangan sumber 80 tegangan generator 48. 100 tegangan generator 59 dan 120 72 tegangan generator. Dari ketiga diagram tersebut bisa ditarik kesimpulan besarnya arus tidak dipengaruhi oleh besar tegangan sumber dan tegangan medan yang diberikan. Ketika tegangan sumber yang diberikan besar dan dengan tahanan medan konstan 50 ohm, kecepatan yang dihasilkan juga akan besar. Tegangan generator mengalami penurunan, arus penguatan tidak bergantung dari arus jangkar dan arus beban, sehingga mesin dapat bekerja dengan tegangan jepitan dari keadaan minimum sampai keadaan maksimum. Berikut adalah hasil simulasi dalam ketentuan resistasi medan 50 ohm dan tegangan sumber 120. Lalu ini tegangan sumber 100, ini tegangan sumber 80, ini tegangan sumber 60, dan ini itu tegangan sumber 40.
Lalu dalam percobaan kedua yaitu karakteristik tegangan tahanan medan pada generator DC. Untuk diagram chartnya, ketentuan tegangan sumber 100 volt dan tahanan medan yang bervariasi ada 10, 20, 30, 40, dan 50. Pada tahanan medan 10, arus medan 1,17, 20 arus medan 1,5, 30 pada 20 arus medan 1,05, 30 arus medan 0,95, 40 0,85, dan 50 0,8. Lalu pada diagram kecepatan RPM pada tahanan medan 10, kecepatan RPM akan setara hingga pada tahanan medan 50, yaitu 1252. Lanjut untuk diagram chart tegangan generator pada tahanan medan 10, 20, 30, 40, 50 akan turun di setiap tahanan medan, yaitu pada 10 menjadi 88, 20 79, 30 71, 40 65, dan 50 59 tegangan generator. Dari percobaan simulasi karakteristik tegangan keluaran kecepatan dapat ditarik kesimpulan bahwasanya arus medan atau IF dipengaruhi oleh besar tahanan medan. Semakin besar tahanan medan yang diberikan, maka arus medan akan semakin kecil. Besar nilai tahanan medan tidak dipengaruhi kecepatan atau kecepatan bernilai konstan meskipun tahanan medan berbeda-beda. Tegangan generator dipengaruhi oleh tahanan medan. Tahanan medan semakin kecil, maka tegangan generator yang dihasilkan semakin besar. Berikut adalah hasil simulasi dari tegangan 50 ohm, dan ini 40 ohm, 30 ohm, 20 ohm, dan 10 ohm. Lanjut untuk percobaan ketiga yaitu karakteristik torsi kecepatan generator DC terhadap beban. Pada diagram chart arus generator pada tahanan 10 RF10 arus generator 1,7, lalu tahanan generator 20 RF20 arus generator 1,5, RF30 arus generator 1,4, RF40 1,2. Lanjut dalam diagram chart kecepatan, tahanan generator 10 kecepatan RPM 1242, RF20 kecepatan RPM 1244, tahanan generator atau RF 30 kecepatan RPM 1245, dan RF40 kecepatan RPM 1246. Lanjut untuk diagram chart tegangan generator, tahanan generator 10, 86 tegangan generator, RF20 tegangan generator 77, RF30 tegangan generator 70, dan RF40 tegangan generator 64. Lalu untuk diagram torsi steady,
RF10 1,19 torsi steady, RF20 0,93, 30 0,79 dan 40 0,64. Kesimpulannya, besar nilai kecepatan arus dan torsi steady dipengaruhi oleh besar nilai beban generator. Semakin besar nilai beban generator, maka nilai kecepatan juga akan semakin besar dengan nilai ketegangan sumber dan nilai load sama. Berikut adalah hasil simulasi dengan RF40, RF30, RF20, RF10. Lanjut dalam bab yang ketiga, yaitu karakteristik torka kecepatan motor DC dan seri dan shunt. Pada percobaan pertama dalam bab 3, yaitu karakteristik tegangan keluaran kecepatan pada generator. Berikut adalah diagram arus jangkar dan arus medan. Tegangan jangkar 40, arus medan 0,9, dan arus jangkar sama 0,9. Jadi pada tegangan jangkar 40, 60, 80, 100, 120 itu nilai arus jangkar dan arus medan sama sampai dengan tegangan jangkar 120. Lalu lanjut dalam diagram tegangan jangkar dan tegangan medan. Dalam tegangan jangkar 40, nilai tegangan medan atau VF 95 dan tegangan jangkar atau VA 30. Pada tegangan jangkar 60, VF 11, VA 48. Pada tegangan jangkar 80, nilai VF 12, nilai VA 67. Lalu pada tegangan 100, tegangan medan 13 dan tegangan jangkar 86. Lalu tegangan jangkar 140, VF 14 dan VA 105. Lalu diagram torsi steady dan torsi puncak. Nilai torsi steady dan torsi puncak memiliki perbedaan yang signifikan, di mana nilai torsi puncak itu setara dalam tegangan jangkar 40 sampai 1200. Dia itu tegangannya flat hingga 120. Beda dengan torsi steady, dalam 40 ke 60 dia akan berada dalam 0,007 dan akan naik pada tegangan jangkar 80, yaitu 0,001 sampai tegangan jangkar 120. Lalu diagram chart kecepatan atau RPM. Tegangan pada tegangan jangkar 40 sampai 120 akan naik dari 382, 533, 676, lalu 801 dan 900,
18 pada tegangan jangka 120. Kesimpulannya, tegangan medan yang dihasilkan akan lebih kecil dari tegangan jangkar. Ketika tegangan jangkar yang diberikan berbeda-beda, maka arus jangkar dengan arus medan akan berbanding lurus dan mengalir pada motor, atau besar tegangan jangkar tidak mempengaruhi nilai dari arus jangkar dan arus medan. Tegangan jangkar berpengaruh terhadap kecepatan putaran motor torsi steady. Semakin besar tegangan jangkar yang diberikan, maka kecepatan putaran motor serta torsi steady juga akan semakin cepat. Namun untuk torsi puncak tidak mengalami kenaikan angka atau tetap nol. Berikut adalah tegangan jangkar V 120 volt. Lalu ini yang 100 volt, ini yang 80 volt, ini yang 60 volt, ini yang 40 volt. Lanjut percobaan kedua pada bab 3, yaitu karakteristik torsi kecepatan motor DC seri dengan beban sebagai berikut. Pada diagram chart arus jangkar dan arus medan, pada nilai load atau NM, arus medan dan arus jangkar bernilai sama, yaitu naik hingga nilai load pada nilai 10, dimana pada nilai load 2 arus jangkar 1,7, pada 2,2, pada 6 2,7, 8 3,2 dan 10 3,5. Lanjut dalam diagram chart tegangan jangkar dan tegangan medan. Nilai load 2, tegangan medan 17, NM 4 22, NM 6 27, NM 8, tegangan medan 32, NM 10, tegangan medan 35. Tegangan jangkar pada NM 2 82, tegangan jangkar 77 pada NM 4, tegangan jangkar 72 NM 6, tegangan jangkar 67 NM 8, dan tegangan jangkar 64 NM 10. Berikut adalah diagram kecepatan atau RPM. Kita lihat di sini kecepatan mengalami penurunan, di mana pada NM2 itu memiliki 568 kecepatan, atau RPM 568 turun hingga sampai dengan NM10, yaitu 213. Lanjut untuk diagram torsi steady dan torsi puncak. Di sini torsi puncak setara pada NM2, 4, 6, 8, dan 10. Torsi puncak akan 0 sampai NM10. Beda dengan torsi steady. Torsi steady pada NM2 naik kelipatan 2 hingga nilai NM10. Kesimpulannya, tegangan medan lebih kecil dari tegangan jangkar berdasarkan simulasi. Semakin besar nilai load berbanding terbalik dengan tegangan jangkar. Arus jangkar yang
arus jangkar dan arus medan akan berbanding lurus meskipun beban yang diberikan berbeda, dikarenakan motor seri sehingga arus yang dihasilkan akan sama. Beban atau load akan mempengaruhi kecepatan putaran motor. Semakin besar bebannya, maka putaran motor akan semakin melambat walaupun diberikan tegangan sumber 100 volt. Besar nilai akan sama dengan torsi steady dan torsi puncak tidak mengalami kenaikan. Berikut adalah hasil simulasi dalam nilai load, yaitu 2 Nm, ini 4 Nm, ini 6 Nm, ini 8 Nm, ini 10 Nm, dan dalam percobaan motor DC Sun percobaan 1, karakteristik torsi kecepatan motor DC Sun tanpa beban. Pada diagram chart arus jangkar dan arus medan, tegangan jangkar 40 mengalami penurunan drastis pada VA 60 dan akan setara sampai VA 120 untuk arus jangkar. Lalu untuk arus medan, pada VA 40 0,53 naik hingga 0,8 pada VA 60. Pada VA 8 arus medan 1, pada VA 100 arus medan 1,3, pada VA 120 arus medan 1,5. Lanjut, diagram chart tegangan jangkar dan tegangan medan. VA 40 tegangan medan 40, lalu VA 60 tegangan medan 60, 80, 80, 100, 100 dan 100, 120 sama dengan nilai VA. Lalu lanjut dalam diagram chart, yaitu kecepatan RPM. Di sini kita lihat pada VA 40 kecepatan RPM 1238 naik pada VA 60 menjadi 1252 dan akan setara sampai dengan VA 100 dan akan turun pada VA 120, yaitu 1232. Lanjut, diagram torsi steady dan torsi puncak. Nah, di sini torsi steady dalam VA 40 sampai 120 memiliki nilai sama, yaitu 0,0002 hingga VA 120. Torsi puncak setara juga, sama, di mana VA 40, 60, 80, 100 dan 120 torsi puncak akan 0 sampai dengan VA 120. Kesimpulannya, tegangan jangkar dan tegangan medan bernilai sama karena motor DC paralel melihat hukum seri paralel. Jika paralel, maka tegangan yang dihasilkan akan sama. Arus jangkar dan arus medan akan berbanding terbalik. Jika tegangan yang diberikan semakin kecil, maka arus jangkar akan meningkat dan arus medan akan semakin turun. Besar tegangan jangkar akan berpengaruh dengan kecepatan motor atau RPM. Setiap membesar, tegangan jangkar diberikan nilai bervariasi dari besar hingga nilai kecil. Putaran motor akan mengalami perubahan namun sedikit. Semakin kecil nilai tegangan jangkar, maka kecepatan akan semakin besar.
besar tegangan jangkar tidak berpengaruh terhadap besar nilai torsi steady dan torsi puncak RPM. Berikut adalah hasil simulasi tegangan sumber 120 volt, 100 volt, 80 volt, 60 volt, 40 volt. Lanjut dalam percobaan kedua, yaitu karakteristik torsi kecepatan motor DC sound dengan beban. Dalam diagram chart arus jangkar dan arus medan, nilai NM 0 arus jangkar akan 0, lalu NM nilai load 2 arus jangkar 2,6 5,2, yang 6 7,8, yang 8 10, dan 10 13. Arus medan akan sama dari NM0 hingga NM10. Lanjut dalam diagram tegangan jangkar dan tegangan medan, nilai NM0 pada tegangan jangkar akan bernilai 100 terus hingga setara sampai dengan NM10. Begitu juga dengan medan akan setara dalam NM0 sampai NM10, yaitu 99,9. Pada diagram chart kecepatan atau RPM, nilai NM 0 yaitu 1250 RPM turun hingga NM10 yaitu 1170 RPM. Pada diagram chart torsi steady dan torsi puncak, torsi steady dalam NM0 akan mengalami kenaikan hingga NM10, dan torsi puncak akan setara sampai dengan NM10. Kesimpulannya, besar beban yang diberikan tidak berpengaruh pada besar nilai tegangan jangkar dan tegangan medan. Beban berpengaruh pada besar nilai arus jangkar. Apabila beban semakin besar, maka arus jangkar juga akan semakin besar. Namun arus medan akan tetap konstan, tidak mengalami penurunan atau peningkatan. Kecepatan putaran motor hampir sama pada segala kondisi beban yang masih berada dalam kapasitasnya, dan juga motor DC sound ini hanya akan sedikit berkurang kecepatannya dari keadaan tanpa beban ke beban penuh. Beban juga berpengaruh pada torsi steady. Semakin besar beban yang diberikan, maka torsi steady juga akan semakin besar. Namun untuk torsi puncak tidak mengalami perubahan pada beban apapun. Terima kasih atas terima kasih kurang lebihnya mohon dimaafkan. Sekian pemaparan praktikum dari saya. Kurang lebih mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.